Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kami akan melaporkan perkembangan terkini seputar arus balik Lebaran 2024 bersama saya Mercy Tirayo. Saudara, siang ini arus lalu lintas kendaraan menuju ke Jakarta di tol Jatinggal Ngaleh Semarang sudah mulai dipadati kendaraan. Kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar, namun tercatat saudara sudah ada peningkatan kendaraan pada arus balik di hari ini. Menurut rencana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan akan meresmikan penerapan one way atau satu arah di tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kakor Lantas Polri akan berlakukan sistem satu arah di kilometer 414 tol Kalikangkung sampai kilometer 72 tol Cipali pada pukul 3 sore nanti. Sebelum penerapan, Kakor Lantas Polri melakukan pembersihan jalur, persiapan one way di kilometer 414 tol Kalikangkung sampai kilometer 72 tol Cipali. Saudara, kita akan temui jurnalis Kompas TV Febriana Mila di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita akan melihat langsung seperti apa situasi terkini jelang pemberlakuan satu arah di sana. Mila, seperti apa situasi terkini jelang pemberlakuan satu arah yang direncanakan akan mulai diberlakukan pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti? Mila, seperti apa situasinya? Ya, Mercy dan juga saudara, benar saat ini dari petugas kepolisian maupun juga dari Dinas Perhubungan dan Jasa Marga sedang mempersiapkan untuk pemberlakuan penerapan skema one way nasional arus balik Lebaran 2024. Di mana di belakang saya ini terlihat sudah berbaris mobil-mobil yang ingin mengikuti keseruan dari pembukaan one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 sampai dengan nantinya gerbang tol Cikatama kilometer 72. Dan ini terlihat para petugas sedang mengarahkan para pemudik ataupun pengendara untuk maju terlebih dahulu karena memang untuk pemberlakuan ataupun pembukaan one way nasional ini nantinya akan dilaksanakan sekitar pukul 3 sore yang mana seharusnya untuk pemberlakuan ini dilaksanakan atau dibuka pada pukul 2. Namun hingga saat ini lebih dari pukul 2 waktu Indonesia Barat one way masih belum diberlakukan karena memang masih ada persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menunjang keamanan dan juga kenyamanan para pengendara yang melintasi tol Trans Jawa mulai dari gerbang tol Kalikangkung sampai dengan gerbang tol Cikatama nantinya. Dan memang saat ini untuk arus lalu lintas sendiri cukup ramai, lancar, belum ada kepadatan yang cukup signifikan dan sehingga untuk one way lokal juga ini belum diberlakukan karena memang belum terlalu padat seperti itu, Mercy. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung ini terpantau masih sama, yakni didominasi oleh kendaraan pribadi. Yang mana untuk kendaraan-kendaraan ini tiap jamnya memang ada kenaikan yang cukup signifikan pada hari ini dibandingkan 2 hari sebelumnya. Yakni pada hari ini sekitar 1.500 sampai dengan 3.000 kendaraan per jamnya yang melintasi gerbang tol Kalikangkung. Sehingga untuk pemberlakuan one way nasional hari ini mulai akan diberlakukan mengingat arus balik Lebaran 2024
diprediksi puncaknya pada hari Sabtu sampai dengan Senin nanti. Sehingga untuk pemberlakuan one way nasional mulai akan diberlakukan pada hari ini. Dan untuk arus lalu lintas di dalam kota sendiri, Mercy dan juga saudara, bisa kami gambarkan memang sedikit ada kepadatan di jalan-jalan kota Semarang, yang mana ini juga telah ditangani oleh jajaran Polda Jawa Tengah untuk melakukan penguraian di titik-titik yang menjadi kemacetan ataupun kepadatan seperti di pusat oleh-oleh, kemudian juga tempat wisata, dan titik-titik krusial di kota Semarang lainnya, agar pemudik ataupun pengendara lainnya yang menggunakan jalan arteri ini juga bisa dapat dengan lancar ataupun nyaman menggunakan jalan-jalan arteri atau jalan-jalan dalam kota Semarang itu sendiri. Sementara memang hingga saat ini belum terlihat kendaraan sumbu 3 yang memasuki gerbang tol ataupun melintasi tol Trans Jawa. Hanya kendaraan-kendaraan logistik yang menggunakan tol Trans Jawa ini sebagai jalan untuk menuju ke tujuan mereka. Sementara itu untuk gardu tol sendiri saat ini sudah disiagakan setidaknya ada 10 gardu utama dan juga 7 gardu satelit. Selain itu juga PT Jasa Marga Semarang Batang ini menyediakan setidaknya ada 20 mobile rider yang nantinya akan membantu para pemudik atau pengendara yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung untuk melakukan transaksi pembayaran sehingga tidak ada kepadatan ataupun antrean yang mengular. Karena memang hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memecah ataupun mengurai kepadatan-kepadatan di tol Trans Jawa. Mercy. Mila, satu arah akan diberlakukan pukul 15 nanti. Salah satu persiapannya adalah melakukan pembersihan jalur sebelum akhirnya satu arah dilakukan. Seperti apa? Bisa Anda gambarkan seperti apa pembersihan jalur yang dilakukan untuk sebagai bagian dari persiapan one way yang akan diberlakukan pukul 15 nanti, Mila? Ya, memang Mercy dan juga saudara, sebelumnya pembersihan jalur pembersihan jalur dari arah Jakarta menuju arah Semarang ini sudah dilakukan ataupun proses sterilisasi sejak pukul 10 tadi, yang mana untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju arah Semarang memang ini sudah dikeluarkan melalui exit tol terdekat seperti Kendal, Batang, dan lain sebagainya. Selain itu untuk skema ataupun penerapan dari one way nasional sendiri ini yang rencananya akan dibuka ataupun diberlakukan pada pukul 2 ini hingga saat ini belum terlihat ataupun belum dilakukan pemberlakuan one way nasional, yang mana ada kemunduran sekitar pukul 3 sore nanti yang akan dibuka secara langsung juga oleh Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhanan, kemudian juga bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang akan ikut serta membuka pemberlakuan one way nasional arus balik Lebaran 2024. Karena memang pada hari Sabtu ini terpantau sejak pagi hingga siang menuju sore ini terlihat kenaikan jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung cukup signifikan dibandingkan 2 hari sebelumnya, di mana setiap jamnya kendaraan yang melintas ini ada sekitar 1.500 hingga 3.000, bahkan hampir mencapai angka 4.000, yakni 3.940 kendaraan yang melintas pada pukul antara 11 sampai dengan 12 siang tadi, sehingga untuk kebijakan-kebijakan ataupun skema-skema yang dilakukan oleh Polri kemudian juga jajaran Polda Jawa Tengah ini akan memberlakukan penerapan one way nasional untuk arus balik Lebaran 2024. Mercy. Mila, rekayasa lalu lintas satu arah akan diterapkan pada pukul 15 nanti. Lantas bagaimana dengan kebijakan ganjil genap? Apakah juga akan menjadi langkah yang akan diambil ketika kepadatan terjadi? Seperti apa, Mila? Ya, Mercy dan juga saudara,
di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 atau tepatnya di wilayah Polda Jawa Tengah memang untuk ganjil genap ini di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung tidak ada penerapan ganjil genap, melainkan jika ada kepadatan ataupun antrean yang mengular di tol Semarang-Batang ini yang melintasi gerbang tol Kalikangkung kilometer 414, maka akan dilakukan dari jajaran Polda Jawa Tengah untuk menarik ataupun memperpanjang menerapkan one way lokal, di mana one way lokal nanti akan diterapkan mulai dari gerbang tol Jatingaleh sampai dengan gerbang tol Kalikangkung kilometer 414, dan jika masih ada kepadatan ataupun belum terurai untuk jumlah kendaraan yang semakin meningkat, maka akan ditarik lagi sampai dengan gerbang tol Tingkir Salatiga. Dan memang untuk skema-skema ataupun penerapan one way lokal ini mengikuti kondisi kepadatan ataupun jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung, di mana menurut dari PT Jasa Marga dan juga dari kepolisian ini mengatakan jika kendaraan di bawah 2.000 itu artinya normal, kemudian jika di bawah 3.000 itu artinya ramai, dan di bawah 4.000 itu artinya dan di atas 4.000 itu warning atau peringatan, yang mana ini harus dilakukan penerapan dari wilayah Jawa Tengah, yakni dengan one way lokal, di mana itu tadi yang saya sampaikan untuk kendaraan akan mulai dilakukan one way lokal mulai dari gerbang tol Jatingaleh sampai dengan gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Mercy. Mila, tol Jatingaleh ini menjadi salah satu titik krusial kepadatan terjadi. Seperti apa situasinya saat ini, dan ketika kepadatan terjadi di ruas tol ini, rekayasa lalu lintas seperti apa yang akan dilakukan oleh polisi? Ya, untuk saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Jatingaleh sendiri kondisinya ramai lancar. Memang ada kenaikan yang cukup signifikan untuk kendaraan yang melintasi gerbang tol Jatingaleh, dan juga ada sedikit antrean pada saat akan memasuki gerbang tol atau pada saat akan tap in, sehingga dari petugas kepolisian ini masih bersiaga ataupun dari Jasa Marga ini berjaga untuk mengatur arus lalu lintas ataupun mengarahkan para pengendara untuk memasuki gardu-gardu yang terlihat masih sepi ataupun masih kosong. Dan memang untuk saat ini masih belum ada kebijakan-kebijakan terkait dengan penerapan one way lokal, karena memang saat ini fokus dari kepolisian maupun Dinas Perhubungan dan Jasa Marga adalah untuk membuka one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Mercy. Ya, Mila, terkait dengan one way yang akan diberlakukan pukul 15 nanti, apa imbauan Anda kepada para pemudik yang akan melintas di tol Kalikangkung ini, Mila? Ya, tentunya Mercy dan juga saudara, bagi para pemudik yang nantinya akan melintasi tol Trans Jawa baik dari arah Semarang, ini diharapkan untuk dapat melakukan pengecekan terhadap kartu e-tol masing-masing, yang mana tidak hanya saldo yang diharuskan untuk cukup pada saat melakukan transaksi, namun juga diperhatikan apakah kartu ini masih layak atau tidak, karena dari sebelum-sebelumnya ini juga tidak hanya kartunya kartu e-tol yang kekurangan saldo, namun juga ada yang mengalami kerusakan, sehingga itu cukup mengganggu ataupun menghambat jalannya proses transaksi, sehingga menyebabkan antrean yang cukup panjang. Selain itu, jangan lupa bagi para pemudik yang menggunakan jalan tol ini untuk menggunakan rest area semaksimal mungkin. Jangan sampai menggunakan ataupun berhenti di bahu-bahu jalan
jalan karena itu sangat membahayakan tentunya bagi para pemudik itu sendiri dan juga pengendara lainnya. Karena apa? Karena berhenti di bahu jalan ini rentan terjadi kecelakaan akibat karena kurangnya fokus dari pengendara lainnya dan tidak melihat adanya pengguna jalan ataupun para pemudik ini yang ternyata posisi mobilnya itu berhenti seperti itu, sehingga diharapkan untuk dapat beristirahat di rest area. Dan untuk istirahat di rest area pun dimaksimalkan paling tidak 30 menit untuk istirahat, sholat, makan, kemudian juga ke toilet dan lain sebagainya, karena yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah ini berkali-kali menyampaikan untuk menggunakan rest area tidak hanya fokus pada satu rest area, karena memang di jalur A maupun jalur B ini disediakan banyak sekali rest area yang dapat menampung para pemudik ataupun pengendara untuk melakukan istirahat, makan dan lain sebagainya. Yang mana karena jika difokuskan pada satu rest area saja para pemudik ini, maka akan terjadi kepadatan ataupun antrean yang cukup panjang, sehingga itu juga tidak akan membuat nyaman ataupun lancar perjalanan Anda. Seperti itu, Mercy. Kebijakan satu arah akan diberlakukan di Tol Kali Kangkung mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV Febriana Mila. Kita akan terus memantau seperti apa kebijakan one way nanti akan mulai diberlakukan. Saudara, suasana siang ini di Tol Layang MBZ kilometer 48 arah Jakarta belum menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan. Rata-rata pengendara melakukan perjalanan arus balik pada malam hari. Pantauan tim Kompas TV, saudara, dari pagi hingga saat ini belum menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan arus balik menuju arah Jakarta. Sabtu pagi tadi, saudara, sempat terjadi kemacetan di kilometer 48 Tol Layang MBZ arah Cikampek, tetapi kemudian cepat terurai. Sudah mulai ada pengendara plat nomor Bandung dari arah Jakarta yang kembali, dan juga pengendara berplat nomor Jakarta menuju arah Bandung melewati Tol Layang MBZ. Diperkirakan para pengendara ini memanfaatkan waktu libur Lebaran. Menurut prediksi kepolisian, tanggal 13 dan 14 April merupakan puncak arus balik ke arah Jakarta. Kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini di Tol Layang MBZ. Sudah bergabung bersama kita jurnalis Kompas TV, Gracia Adur. Gracia, bagaimana situasi terkini di ruas Tol Layang MBZ, Gracia? Kalau menuju ke tanjakan Tol Layang MBZ, tepatnya di kilometer 48 arah Jakarta, ini sudah mulai terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas. Dan kalau saya gambarkan situasinya terkini, Mercy dan juga saudara, arus balik menuju ke arah Jakarta ini terdapat 4 lajur. 2 lajur menuju ke tanjakan Tol Layang MBZ, sedangkan 2 lajur lainnya ini menuju ke bagian bawah Tol Layang MBZ. Nah, apa perbedaannya? Kalau 2 lajur menuju ke tanjakan Tol Layang MBZ, ini pengendara sudah mulai mengurangi laju kecepatan, yaitu 20 km per jam. Karena sudah terlihat ini dari kilometer 50 sampai menuju ke tanjakan Tol Layang MBZ, kendaraan sudah mulai berbaris karena menuju ke tanjakan Tol Layang MBZ ini sudah mulai padat arus lalu lintasnya. Berbeda dengan kendaraan yang menuju ke jalur sebelah kanan, 2 lajur sebelah kanan menuju ke bagian bawah Tol Layang MBZ ini cenderung mulai lengang karena rata-rata kecepatan pengendara adalah 20 hingga 40 km per jam, saudara. Nah, kalau dilihat di sini antara 2 lajur sebelah kiri menuju tanjakan Tol Layang MBZ dengan 2 lajur sebelah kanan menuju bagian bawah Tol Layang MBZ ini perbedaannya cukup besar karena beberapa kendaraan ataupun pengendara ini lebih banyak memilih berjalan menggunakan Tol Layang MBZ ketimbang melalui jalur bagian bawah Tol Layang MBZ. Seperti itu, Mercy. Kalau rekayasa arus lalu lintas dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Cikatama adalah satu arah,
dari gerbang tol 72, gerbang tol Cikatama sampai ke tempat saya bertugas saat ini, kilometer 47, rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan adalah kontraflow. Kontraflow yang dibuka adalah 2 lajur. Meskipun baru dimulai pukul 3 sore, tapi di jalur kontraflow ini sudah mulai dipasang kon oleh pihak Jasa Marga dan juga kepolisian yang bertugas di sini. Nanti sekitar pukul jam 3, para pengendara ini sudah mulai diperbolehkan untuk melintasi jalur kontraflow dari kilometer 72 gerbang tol Cikatama sampai ke kilometer 47 di tempat saya bertugas saat ini, saudara. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi saudara yang akan melintas menuju ke tanjakan tol layang MBZ, adalah memperhatikan kondisi fisik kendaraan Anda. Mengapa? Beberapa kali saya lihat dari pagi hingga siang ini masih ada beberapa kendaraan yang mogok seperti pecah ban, seperti itu saudara. Sehingga ada beberapa kendaraan yang memilih beristirahat 2 menit, 3 menit di bahu jalan. Tentu hal ini menyebabkan kemacetan ataupun antrean menuju ke tanjakan tol layang MBZ. Maka yang jadi perhatian bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan arus mudik, tetap memperhatikan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan Anda, serta bisa memanfaatkan rest area terdekat sebelum menuju ke tanjakan tol layang MBZ arah Jakarta. Nah, kalau di tempat saya bertugas saat ini, Mercy dan juga saudara, rest area paling dekat sebelum menuju tanjakan tol layang MBZ arah Jakarta adalah rest area kilometer 52B. Nah, di situ Anda bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat sejenak, yaitu sekedar pergi ke toilet atau memeriksa kondisi kendaraan Anda untuk mengecek lagi bannya, kemudian mesinnya apakah sudah aman atau tidak sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kendaraan mogok ketika Anda berkendara di atas tol layang MBZ seperti itu. Tetapi ini yang juga masih menjadi perhatian bagi para pengendara ketika beristirahat di rest area adalah memperhatikan waktu supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di dalam rest area. Beberapa kali seperti yang terjadi tadi malam, Mercy dan juga saudara, ini sempat terjadi kemacetan sekitar 2 kilo dari kilometer 58 hingga ke kilometer 52. Kemacetan ini terjadi karena penumpukan di rest area 52B. Nah, itulah kenapa ini harus diperhatikan bagi pengendara yang ingin beristirahat, membatasi waktunya 15 menit atau 30 menit saja supaya tidak terjadi penumpukan seperti itu. Nah, ketika Anda berjalan di atas tol layang MBZ, kalaupun ini terjadi hal seperti kendaraan mogok dengan kendaraan yang Anda bawa seperti itu, maka ini harus segera memberitahu ataupun menelpon Jasa Marga di 14080. Nah, di tol layang MBZ sendiri, saudara, sebetulnya pihak Jasa Marga ini sudah menyediakan 2 parkir emergensi menuju ke arah Jakarta kalau kendaraan Anda ini terjadi mogok atau pecah ban seperti itu. Dan di 2 parkir emergensi di tol layang MBZ itu sudah ada mobil derek di situ milik Jasa Marga yang sudah standby di sana kalau sewaktu-waktu ada kendaraan yang mengalami pecah ban atau mogok. Nah, beberapa kali yang terjadi selama saya bertugas di tol layang MBZ, kadang kendaraan yang trouble di tol layang MBZ adalah yang paling sering itu pecah ban. Tapi yang menjadi kendalanya di sini kadang pengendara ini tidak membawa ban cadangan atau ban serep seperti itu, sehingga ini cukup memakan waktu selama di tol layang MBZ bagi tim petugas yang membawa mobil derek Jasa Marga untuk menyiapkan ban serep seperti itu. Nah, maka bagi Anda ini juga harus memperhatikan kalau sedang melakukan perjalanan arus mudik ataupun melakukan perjalanan arus balik ke arah Jakarta, ini juga harus menyediakan ban serep kalau sewaktu-waktu kemungkinan akan terjadi pecah ban di tengah jalan seperti itu, saudara. Nah, kalau dari pantauan kami untuk arus lalu lintas pada siang hari ini memang sudah mulai ramai
lancar, tetapi di arus menuju ke arah Cikampek ini juga ramai lancar kondisinya. Saya juga melihat dari pagi hingga siang ini itu paling banyak didominasi adalah kendaraan berplat nomor Bandung seperti itu. Ada beberapa warga Jakarta yang baru memulai perjalanan mudiknya hari ini menuju ke Kota Bandung, tapi ada juga warga Jakarta yang ingin memanfaatkan liburannya menuju ke Kota Bandung, sehingga kadang ada beberapa waktu ini terjadi kepadatan menuju ke Cikampek dari kilometer 48. Seperti itu, Mercy. Gracia, tadi Anda menyebut bahwa kontraflow akan diberlakukan. Apa yang harus dilakukan oleh pemudik agar bisa menghindari kecelakaan ketika kontraflow ini nanti diberlakukan, Gracia? Ya, kontraflow yang dibuka oleh kepolisian ini dibuka 2 lajur. Maka yang menjadi perhatian bagi pengendara di sini adalah tetap berjalan dengan kecepatan normal seperti itu. Kalau bisa 20 hingga 40 km per jam di jalur kontraflow. Nah, kemudian yang kedua adalah yang menjadi perhatian penting ini memperhatikan kondisi fisik kendaraan Anda agar tidak terjadi mogok di tengah jalan di jalur kontraflow. Kemudian perhatikan juga ban kendaraan Anda supaya tidak terjadi pecah ban di jalur kontraflow, karena kalaupun itu terjadi ini bisa menghambat kendaraan di belakang Anda seperti itu, saudara. Kemudian yang paling penting di sini kalau Anda berkendara di malam hari dan melewati jalur kontraflow, ini yang perlu diperhatikan adalah menyalakan lampu sen supaya arah sebaliknya ini bisa memperhatikan kendaraan Anda bahwa Anda sedang melintas di jalur kontraflow. Karena memang betul jalur kontraflow ini sebetulnya agak sedikit rawan bagi para pengendara. Maka di sini perlu ada kewaspadaan dan kehati-hatian bagi para pengendara yang melintas di jalur kontraflow. Jadi ada 3 hal tadi yang saya sampaikan adalah kalau berkendara di malam hari, nyalakan lampu sen. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kondisi fisik dari kendaraan Anda. Dan yang ketiga adalah mengurangi laju kecepatan yaitu 20 hingga 40 km per jam. Seperti itu, Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang memantau situasi terkini di Tol Layang MBZ. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan arus balik Lebaran 2024 akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Pelabuhan Bakauni mulai dipadati pemudik motor yang antre untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Lonjakan pemudik motor ini sudah terlihat sejak pukul 11 siang. Petugas pun dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas dan juga mengurai kemacetan. Pemudik motor, Saudara, terlihat memadati area parkir dan juga dermaga reguler, menunggu giliran untuk naik kapal ke Merak, Banten. Meski pemerintah telah menyiapkan pelabuhan panjang untuk mengangkut pemudik menyeberang ke Pulau Jawa, namun masih banyak pemudik memilih melalui Pelabuhan Bakauni. Berdasarkan data ASDP Cabang Bakauni, sebanyak 9.025 pemudik sepeda motor telah kembali ke Pulau Jawa sejak Jumat kemarin. PT ASDP menerapkan kebijakan khusus selama arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kebijakan ini adalah tidak adanya masa kedaluarsa untuk tiket yang telah dibeli oleh pemudik. Kebijakan ini berlaku sejak 24 jam pemudik tiba di area pelabuhan. Dalam periode arus balik pertanggal 11 sampai 21 April 2024. Untuk itu, para pengguna jasa diharapkan untuk memesan tiket lebih awal untuk menghindari kehabisan kuota. Di sisi lain, Saudara, berdasarkan data yang dirilis oleh PT ASDP Cabang Bakauni, per 24 jam, volume kendaraan yang hendak meninggalkan Sumatera meningkat. Di hari kedua Lebaran, ada peningkatan volume kendaraan sebanyak 3.000-an unit menjadi 8.974 kendaraan yang menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara itu, jumlah penumpang juga meningkat 34% dibandingkan dengan hari sebelumnya, menjadi 41.280 penumpang. Gerbang tol Cileunyi, Saudara, terpantau juga mulai dipadati pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Data dari kepolisian tercatat, jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cileunyi menuju arah Jakarta hingga pukul 12 siang mencapai lebih dari 17.000 kendaraan. Namun situasi arus lalu lintas terpantau masih lancar terkendali. Saudara, kita akan pantau arus balik di Pelabuhan Bakauni, Lampung bersama jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus, dan juga dari Tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Kita akan ke Valen terlebih dahulu di Pelabuhan Bakauni. Valen, seperti apa situasi terkini arus balik di Pelabuhan Bakauni, Lampung? Iya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Kalau melihat bagaimana arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni sendiri, ini sebenarnya bisa dikatakan ramai lancar. Mengingat hari ini merupakan puncak arus mudik, jadi memang banyak sekali ataupun mobilisasi kendaraan, baik itu roda 2, roda 4 maupun angkutan pemudik seperti bus begitu ya, itu memang sudah antri untuk bisa masuk ke dermaga yang di sisi kanan saya ini adalah dermaga eksekutif, tempat mereka kemudian mengantri untuk melakukan proses pemuatan di dalam kapal. Nah, ini terus terjadi memang kalau misalnya melihat daripada siklus ataupun waktu favorit bagi para pemudik, sebenarnya bukan malam hari menuju ke dini hari saja, Mercy dan juga saudara, tapi ini juga sudah dilihat mulai dilakukan pada siang hari. Sejak tadi bisa dibilang ramai meskipun memang dapat diatur
antriannya tidak panjang, mungkin hanya sekitar 200 ataupun 300 meter begitu dari dermaga tempat kemudian mereka bisa masuk ke dalam kapal. Kemudian Mercy dan juga saudara, memang mitigasi ini sudah direncanakan secara matang melalui rapat koordinasi yang beberapa kali terjadi. Kemarin selaku koordinator mudik Lebaran 2024, Menteri Koordinator PMK bersama juga dengan Menteri Perhubungan ini juga melakukan kunjungan utamanya di Pelabuhan Bakauheni dan sejumlah pelabuhan lain yang memang dioperasionalkan sebagai arus balik Lebaran. Sebenarnya kalau di wilayah ataupun di Kabupaten Lampung Selatan, di wilayah Lampung Selatan ini saudara, tidak hanya Pelabuhan Bakauheni saja yang dioperasikan, tapi ada Pelabuhan Panjang untuk menuju Ciwandan, kemudian ada Pelabuhan Bandar Bakaujaya untuk menuju ke Pelabuhan Bojonegoro di Serang, Banten. Tapi memang kendalanya itu ada, yang kemudian ini menjadi alasan mengapa banyak pemudik yang kemudian memilih untuk lebih berangkat dari Pelabuhan Bakauheni sendiri dibandingkan dengan Pelabuhan Panjang yang ada di wilayah Bandar Lampung. Pertimbangannya ada yang tadi juga saya tanyakan kepada warga. Pertama, Pelabuhan Bakauheni ini akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak, yang mana jarak tempuh daripada penyeberangan itu hanya bisa ditempuh selama 2 jam saja. Tapi kalau mereka berangkat melalui Pelabuhan Panjang begitu, waktu yang ditempuh untuk bisa mencapai Pelabuhan Ciwandan ini butuh waktu 6 jam. Sehingga Pelabuhan Panjang ini sebenarnya disediakan bagi para pemudik yang asalnya ataupun yang ingin berangkat dari wilayah Bandar Lampung saja. Nah, lokasinya dari Pelabuhan Bakauheni untuk menuju ke Pelabuhan Pelabuhan Panjang ini membutuhkan waktu jalur darat ini sekitar 1,5 jam. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan yang pertama. Nah, sementara itu kalau untuk operasional kapal ini memang sudah diupayakan sedemikian rupa. Kalau dari Pelabuhan Bakauheni sendiri, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang ini sebenarnya secara statistik dalam hari-hari menuju puncak arus balik ini ada 37 kapal yang dioperasikan dengan trip yang bervariasi. Kalau melihat data sejak tanggal 11 sampai tanggal 12 kemarin, ini untuk trip perjalanan memang ada peningkatan dari 108 trip perjalanan, kemudian yang kemarin terakhir ada 113 perjalanan. Ini sejalan dengan pemudik yang kemudian ingin melakukan penyeberangan, ingin melakukan balik begitu ya, arus balik ke Pelabuhan Merak sendiri. Sebenarnya skenario juga sudah disiapkan, utamanya dalam mengontrol antrian kendaraan yang terjadi di pelabuhan. Karena ketika kemacetan terjadi di pelabuhan ini jadi PR besar, ini jadi masalah besar karena apa? Ini juga bisa menimbulkan waktu tunggu yang cukup lama bagi para pemudik. Tentu ini bisa berpengaruh pada kenyamanan sebelum mereka melakukan penyeberangan. Nah, ini yang harus dikontrol, Mercy dan juga saudara, sehingga arus lalu lintas itu tidak hanya diatur di dalam pelabuhan saja, tapi juga pada arus lalu lintas ketika para pengendara ini menuju pelabuhan. Oleh karena itu, delaying system ataupun sistem penundaan bagi kendaraan yang ingin menuju ke pelabuhan ini kembali diterapkan setelah kemarin menjadi bahan evaluasi yang kalau kita ingat di Pelabuhan Merak, Banten begitu, saat puncak arus mudik ini bisa dikatakan chaos begitu ya istilahnya, macet hingga 12 km. Kemudian juga tentu ini menjadi emosi warga juga saat itu sempat tersampaikan. Nah, di sini juga untuk sistem penundaan sendiri ini diatur sedemikian rupa di mana ini para kepolisian dalam hal ini adalah Polda Lampung begitu menerapkan skenario daripada 3 warna yang menentukan ataupun yang menjadi indikator bahwa sistem penundaan ini dibuka. Ada 3 skenario warna begitu yang disiapkan. Ada skenario yang warna hijau, kuning, dan merah. Apabila skenario hijau itu tandanya di area pelabuhan untuk tingkat volume kendaraan ini masih bisa dikatakan normal. Artinya kendaraan ini tidak mengantri sampai luar pelabuhan sehingga tidak diberlakukannya sistem penundaan itu sendiri. Kemudian kalau untuk warna kuning artinya berarti antrian ini sudah lebih dari 1 km dari pintu pelabuhan. Yang mana ini sistem penundaan kemudian akan diberlakukan dengan mengaktifkan 5 rest area dan buffer zone yang ada di lintas tengah maupun lintas timur. Tapi kemudian yang paling bahaya apabila tingkat volume kendaraan ini sudah lebih dari 4 km dari gerbang pintu masuk pelabuhan, ini sudah dikatakan zona merah begitu ya, yang mana nanti polisi akan menerapkan sistem penundaan yang mana tadi saya sampaikan ada 5 res kendaraan, kemudian juga ada 4 buffer zone yang ini kemudian diaktifkan bersama-sama sehingga daripada area tadi yang sudah dibuka sebagai lumbung
penumpukan kendaraan ini bisa berada di setiap titik, dan ini tentu bisa mengurangi adanya kepadatan di area pelabuhan itu sendiri. Kemudian juga betul tadi yang Anda sampaikan, Mercy dan juga saudara, terkait dengan menghapus masa tiket kadaluarsa yang ini memang berlaku dari tanggal 11 sampai dengan 21 April 2024. Kalau bicara soal data, Mercy dan juga saudara, memang hari ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana untuk kendaraan roda 2 ini yang paling menonjol. Kalau kemarin ada 3.041 maksud saya, per tanggal 12 April ini ada peningkatan menjadi 5.984. Artinya hampir 50% pemudik ini masih menjadikan kendaraan roda 2 ataupun motor ini menjadi transportasi yang favorit bagi mereka untuk melakukan mudik ataupun arus balik ke Pulau Jawa. Kemudian juga untuk total penumpang ini juga naiknya sudah banyak, bahkan selisihnya hampir 20.000 sendiri, Mercy dan juga saudara, mencapai 68.939. Dan kendaraan roda 4 ini memang mendominasi. Di belakang saya ada 200 meter yang mengantri, meskipun itu masih tahap normal ya. Sekali lagi saya sampaikan, ada jumlahnya di angka 8.905, naik 40% jika dibandingkan dengan volume kendaraan yang terjadi pada 11 April lalu. Tentu jika ada skenario tadi yang saya sebutkan itu terjadi, pasti kami juga akan memeriksa kembali bagaimana kondisi yang berkaitan begitu ya di buffer zone ataupun di rest area. Tapi yang patut diingat, Mercy dan juga saudara, ada satu lagi kebijakan yang diterapkan oleh polisi, yakni untuk memeriksa atau screening tiketing yang dimiliki oleh setiap penumpang, sehingga para penumpang yang ingin memasuki pelabuhan sekali lagi harus sudah memiliki tiket, karena kalau tiket itu belum dipunya, belum dikantongi, maka pemudik ini dipersilahkan untuk ataupun dipaksa untuk putar arah begitu, putar arah kembali ke rest area yang terdekat untuk bisa memesan tiket penyeberangan di sana. Perlu diingat bagi pemirsa Kompas TV yang mungkin juga ingin melakukan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni untuk menuju ke Pelabuhan Merak begitu ya, bahwa ada batas maksimum warga untuk bisa memesan tiket. Kalau di Pelabuhan Bakauheni sendiri maksimal jaraknya adalah 4,21 km. Mercy. Dari Pelabuhan Bakauheni Lampung kita bergeser memantau situasi terkini di Tol Cileunyi di Kabupaten Bandung. Sudah ada Nanda Aprilia. Nanda, seperti apa situasi terkini di Tol Cileunyi Bandung, Nanda? Mercy, semakin siang kami memantau di gerbang tol Cileunyi semakin padat, baik dari arah kendaraan yang hendak keluar gerbang tol Cileunyi maupun kendaraan-kendaraan yang hendak masuk melalui gerbang tol Cileunyi. Juru kamera Kompas TV, Bima Wicaksana, akan menggambarkan kepada Anda untuk kedua sisi tersebut. Lebih dulu, Mercy dan juga saudara, ini merupakan gambaran arus lalu lintas, yakni kendaraan-kendaraan dari arah atau kendaraan yang menggunakan akses Tol Cisumdawu hendak keluar tol Cileunyi menuju ke arah Cibiru, Jatinangor, Garut, Tasikmalaya. Nah, situasi ini sebenarnya kami memantau sudah terjadi kepadatan atau antrian ini sejak sekitar pukul 1 siang tadi sampai dengan saat ini. Artinya memang situasi kepadatan ini juga tampak untuk kendaraan-kendaraan yang memang hendak keluar melalui Tol Cileunyi. Nah, untuk sisi lainnya, Mercy dan juga saudara, kami akan gambarkan bagaimana situasi arus balik yang tentu ini menjadi perhatian juga untuk saat ini. Situasinya sudah berbeda dari 2 hari yang lalu. Artinya untuk siang hari ini, menginjak hari keempat setelah Lebaran sendiri, sudah tampak adanya kepadatan kendaraan-kendaraan yang hendak meninggalkan Garut, Tasikmalaya, Cibiru, Jatinangor, dan juga sekitarnya menggunakan gerbang atau Tol Cileunyi menuju ke arah Bandung ataupun juga Jakarta. Garut dan juga Tasikmalaya khususnya sudah terjadi sejak tadi siang sekitar pukul 12 siang tadi sampai dengan saat ini. Bahkan kami melihat jumlah kendaraan ini semakin padat. Nah, beberapa skema yang juga disiapkan baik dari pihak kepolisian ataupun dari pihak pengelola tol di sini yakni Jasa Marga adalah dengan melakukan berbagai antisipasi seperti halnya mengerahkan mobile reader. Di sini ada sebanyak 3 mobile reader, artinya memang sistem jemput bola di sini Mercy sudah diterapkan yang dimana tentu dengan sistem jemput bola ini dapat mempermudah kendaraan untuk sesegera mungkin melintas gerbang tol dan tidak adanya antrian atau mengurangi antrian yang cukup panjang. Kemudian 7 gerbang tol ini juga dikerahkan khususnya bagi kendaraan-kendaraan yang memang hendak masuk
melalui gerbang tol Cilenyi menuju ke arah Bandung, Jakarta, dan juga sekitarnya. Nah, antisipasi ini dilakukan untuk mengurai kepadatan di momen puncak arus balik ini. Karena menurut prediksi dari pihak kepolisian maupun juga pihak pengelola tol, bahwa prediksi puncak balik di Cilenyi sendiri ini akan terjadi sejak hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin. Artinya 3 hari sebenarnya di mana puncaknya sendiri ini diprediksi akan terjadi pada Minggu malam. Nah, ini sebenarnya kalau menurut pantauan kami di sini semakin siang menuju ke sore semakin padat. Artinya memang banyak masyarakat atau pengendara khususnya di jalur selatan ini memang memilih untuk melakukan perjalanan dari siang hari menuju ke sore hari. Tentu beberapa faktor itu juga dipertimbangkan seperti cuaca dan lain sebagainya. Sedangkan Mercy dan juga saudara, untuk jalur arteri sendiri di titik jalur selatan ini juga sudah terpantau ramai. Seperti halnya untuk dari arah Garut, Tasikmalaya menuju ke Bandung, itu sudah lebih dari ribuan kendaraan. Di sini ada sebanyak 53.000 kendaraan terhitung tadi sekitar pukul 12 siang. Kemudian kalau sebaliknya dari area Bandung menuju Garut dan juga Tasikmalaya berada di kisaran 45.000 lebih. Artinya angka-angka ini akan diprediksi terus meningkat mengingat hari ini masuk dalam puncak arus balik sendiri di gerbang tol Cilenyi. Beberapa skema juga sudah disiapkan. Salah satunya tadi dari pihak pengelola tol sendiri mengerahkan MR atau mobile reader di sini untuk mengantisipasi antrian atau kepadatan yang mengular cukup panjang di gerbang tol Cilenyi. Mercy. Terima kasih Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Tol Cilenyi dan juga Valentina Sitorus yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, ini adalah visual terkini di gerbang tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Jelang pemberlakuan kebijakan one way atau satu arah yang akan rencananya mulai diberlakukan pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini saudara, persiapan terus dilakukan terkait dengan kebijakan penerapan satu arah yang rencananya akan mulai diberlakukan pada pukul 15 nanti. Terlihat Menko PMK Muhadjir Effendi terlihat sudah ada di gerbang tol Kalikangkung. Menurut rencana saudara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama dengan Kakor Lantas Polri akan meresmikan penerapan one way di tol Kalikangkung. Informasi yang kami peroleh, saudara kita akan dengar penjelasan dari Menko PMK Muhadjir Effendi berikut ini. Lalu di kilometer 70, kita sepakati bahwa mulai hari ini akan kita berlakukan one way, satu jalur dari arah timur, dari Kalikangkung menuju ke Jakarta. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Untuk saya diberi catatan saja, beda dengan tahun lalu. Jadi untuk one way sekarang ini di masing-masing ruas jalan tol pintu masuk tetap jalan. Yang penting ke arah barat. Jadi sampai kick off dari sini kemudian baru dibuka. Sekarang ini semua jalan tol yang pintu masuk ke arah Jakarta semua terbuka di sana. Nanti kita menyesuaikan saja. Dan yang kedua, saya mohon para pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Dicek dulu tolnya, kemudian yang kedua juga BBM, kemudian yang ketiga manfaatkan rest area kalau perlu sepanjang perlu dan jangan berlama-lama. Dan sekali lagi jangan sampai parkir di bahu jalan. Jangan sampai parkir di bahu jalan. Kalau di rest area sudah penuh, sebaiknya keluar dari pintu tol yang terdekat. Bentar, bisa keluar jalur arteri dan nanti masuk lagi dan itu hitungannya tetap. Kalau itu dapat potongan ya tetap potongan, kalau tidak ya bayar biasa, jadi tidak ada penambahan. Saya kira itu mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Menhub, kepada Pak Menteri PUPR dan nanti Pak Kakor Lantas. Terima kasih Pak Menhub.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko dan Bapak Ibu di sini untuk rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Alhamdulillah rencana untuk bisa kita laksanakan pada Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik memang pergerakan tidak masuk. Jadi memang perlu laksanakan. Dan sebelum dilakukan saya sangat-sangat mengapresiasi para stakeholder itu Pak Menteri DPR, dari Polri, Jasa Marga, Jaga Raja, dan semua yang terlibat, dan juga Marga, Jaga Raja, dan semua yang terlibat, dan juga rekan-rekan media. Baru saja saya menerima WA dari Pak Menpan RB bahwa WFH 2 hari disetujui. Nah, oleh karenanya pemudik ya bisa balik dengan tenang, masih ada waktu, tapi lihat waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan balik dengan baik. Hal lain yang perlu kami stressing adalah apabila letih, itu harus dilakukan istirahat. Nah, alasan daripada melakukan WFH 2 hari, karena memang dalam perhitungan yang dilakukan oleh Kakor Lantas dan Jasa Marga, visi rasionya lebih dari 1, atau ada yang 0,96. Jadi padahal visi rasio itu harus 0,7. Jadi kita tidak mau ada risiko untuk terjadinya suatu kemacetan, tapi di sisi lain, kalaupun nanti lancar, jaga kecepatan dalam kecepatan yang aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak BPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya tambahan sedikit saja tadi diminta oleh Pak Menko untuk tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, yang kemarin longsor di kilometer 64, hari Kamis kemarin sudah bisa dilaju. Jadi ini khususnya juga untuk arus mudik, nanti diatur oleh Pak Kapolres Bogor untuk memanfaatkan satu lajur itu. Nanti kalau ini sudah selesai acara mudik balik ini, akan kita tindak lanjuti dengan penanganan permanen yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi dari Kamis kemarin, Bocimi yang longsor sudah bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri BPR, Pak Kakor Lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, jadi nanti 15.00 kita akan lepas untuk one way ini ya, dari kilometer 414 di sini sampai dengan kilometer 70 ya. 72 maaf. Dari 72 nanti ada kontraflow ya sampai dengan 47. Itu kemudian paralel dengan pemberlakuan one way dan kontraflow, kita akan memberlakukan pembatasan ganjil genap. Kemudian perlu kami ingatkan terus ya untuk masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek maupun ke daerah ke barat, ini tetap jaga kesehatan. Jangan berkendaraan apabila konsentrasi stamina sudah mulai berkurang. Silahkan gunakan rest area, jadi kanan kiri bisa digunakan. Ya, artinya yang sedang melaksanakan one way juga bisa masuk ke rest area dari exit rest area, begitu juga yang existing. Jadi silakan istirahat, tidak berhenti di bahu jalan karena ini akan mempengaruhi perlambatan kendaraan yang ada di belakang. Apabila rest area penuh, silakan exit ya. Tol terdekat di arteri banyak rest area yang sudah disiapkan, banyak rumah makan, banyak tempat wisata, itu bisa berekreasi di sana. Dan terakhir, jaga toleransi, ya, saling memahami dan saling menghormati. Karena biasanya orang habis mudik ini sudah lelah, ya, aktivitas di kampung, duitnya udah kurang, ya, jangan sampai ini temperamental di jalan. Silakan
bertoleransi dengan para pengguna yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan perjalanan nanti ke barat ini bisa selamat, lancar sampai ke tempat tujuan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saudara, ini adalah visual terkini di gerbang tol Kali Kangkung. Rencananya kebijakan satu arah akan mulai diberlakukan. Dalam pernyataannya, Kakor Lantas tadi menyebutkan bahwa ini kebijakan satu arah ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mengurai kepadatan di arus balik. Sistem kontraflow yang nanti akan diterapkan supaya kecelakaan yang kemarin Jadi work from home itu kan diberlakukan nanti 2 hari, itu berarti hari Selasa dan Rabu. Itu untuk ASN. Kalau ada ASN yang punya anak sekolah, ya ngikuti anaknya yang sekolah. Kemudian harus pasti Kamis Jumat masuk. Jadi tidak boleh bolos. Jadi hanya diberi kesempatan work from home 2 hari, Selasa dan Rabu. Silakan ASN bisa menunda, tidak usah ikut sama-sama yang non ASN, jadi bisa berangkat pada hari Rabu dan Kamis. Itu Pak Kakor Lantas ya. Dan untuk para anak yang punya sekolah yang ikuti anaknya. Ya, terima kasih. Ini ada tambahan yang fungsional di Japek 2 Selatan. Jadi tidak harus numpuk di Cikampek Jakarta, tapi lewat Japek 2 Selatan. Ya. Jadi pemberlakuan kontraflow pasca kejadian 58, kita sudah evaluasi ya, sudah ada SOP baru. Yang pertama nanti ada safety car, artinya setiap 30 menit itu akan dikawal, akan didahului oleh kendaraan yang mempertahankan atau mengendalikan kecepatan. Jadi tidak lebih dari 60 km per jam. Kemudian untuk kun atau barier itu yang kemarin 30 meter, sekarang dirapatkan menjadi 10 meter. Setiap 2,5 kilometer itu akan dirapatkan. Artinya ada yang dirapatkan ya untuk kun. Kemudian kita sudah menyiapkan kendaraan untuk pertolongan, ya, kemudian untuk gangguan, sehingga akan cepat melakukan tindakan ketika terjadi kendaraan bermasalah, mogok, kemudian ada kendaraan yang kecelakaan. Kemudian setiap dobrakan atau U-turn itu akan ditempatkan anggota untuk memberikan isyarat ya, untuk memperlambat kecepatan. Tentu hal-hal yang perlu diperhatikan ya, tadi kecepatan ya, kecepatan jangan melebihi 60 km per jam. Kemudian pada saat konsentrasi sudah berkurang, silakan istirahat ya, jangan masuk ke kontraflow. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, sesaat lagi Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan, akan secara resmi membuka penerapan one way atau satu arah di tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Rekayasa lalu lintas one way atau satu arah ini akan dimulai di gerbang tol Kali Kangkung, akan dimulai dari kilometer 414 tol Kali Kangkung sampai ke kilometer 72 tol Cipali. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurai kepadatan di arus balik Lebaran 2024.
Saat ini saudara, terlihat di layar kaca Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyapa para pemudik yang berada di gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Dalam keterangannya tadi Menko PMK Muhadjir Effendi sempat menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan work from home atau WFH bagi ASN pada Selasa dan Rabu 16 dan 17 April. Yang ini berarti bahwa ASN bisa menunda kepulangannya dari kampung halaman sehingga harapannya kepadatan arus balik bisa menjadi lebih terurai. Pernyataan bahwa penerapan work from home ini disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dalam keterangan persnya di gerbang tol Kali Kangkung dalam momen persiapan pemberlakuan penerapan satu arah atau one way dari kilometer 414 tol Kali Kangkung sampai ke kilometer 72 tol Cipali. Kompas TV masih akan terus memantau situasi one way yang akan mulai diberlakukan pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sore ini, mulai dari kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Cipali. Dalam pernyataannya tadi, Kakor Lantas Polri mengatakan bahwa pemudik dihimbau untuk tidak parkir di bahu jalan. Jika rest area penuh, Kakor Lantas mengarahkan pemudik untuk bisa keluar menuju pintu keluar tol terdekat karena di jalur arteri terdapat pula rest area yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik. Ada pula himbauan juga untuk warga agar bisa berkendara, agar diharapkan berkendara dalam kondisi fit dan juga memanfaatkan rest area jika lelah saat berkendara demi mencegah terjadinya kecelakaan. Ya, ini saudara visual terkini di gerbang tol Kali Kangkung. Terlihat persiapan penerapan kebijakan satu arah sudah mulai diberlakukan. Tampak di layar kaca adalah kendaraan pemudik yang ditahan untuk melaju. Secara resmi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan akan membuka secara resmi kebijakan one way atau satu arah di gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga kilometer 72 tol Cipali. Secara resmi, Menteri Perhubungan, Kakor Lantas, Menko PMK akan segera membuka penerapan kebijakan satu arah atau one way di ruas tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga tol Cipali kilometer 72. Kita masih akan terus menunggu. Penerapan satu arah akan resmi diberlakukan. Situasi terkini di tol Kali Kangkung berdasarkan pantauan jurnalis Kompas TV Febriana Mila bahwa volume kendaraan mulai terlihat meningkat.
Gerbang tol Kali Kangkung terlihat sudah mulai dipadati oleh pemudik. Rekayasa lalu lintas one way ini diharapkan bisa menjadi cara untuk mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Sabtu dan hari Minggu pekan ini. Kami masih akan terus memantau situasi terkini dan juga seperti yang terlihat di layar kaca, Saudara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan akan resmi membuka kebijakan satu arah dari kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga ke kilometer 72 tol Cipali. Baik, mohon izin sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Menko PMK, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR beserta seluruh rombongan dalam acara pembukaan one way arus balik dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikatama. Baik, selanjutnya mohon izin berkenan untuk memegang bendera start karena kita akan memulai pelaksanaan one way arus balik dari Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Cikatama. Mohon izin sebelumnya kami bantu hitung mundur. Untuk wartawan sudah siap? Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan satu jalur ke arah Jakarta dengan ini saya nyatakan resmi dilaksanakan. Kami bantu hitung? Ya, silakan dihitung. Baik, mohon izin kami bantu hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. One way arus balik dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung Semarang menuju kilometer 72 gerbang tol Cikatama dimulai. Ya, Saudara, secara resmi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan resmi membuka one way atau satu arah di tol Kali Kangkung kilometer 414 menuju ke kilometer 72 tol Cikatama. Ya, ini adalah visual terkini, terlihat mobil-mobil pemudik sudah bersama-sama melintas secara satu arah dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 menuju ke kilometer 72 tol Cikatama. Ya, harapannya rekayasa lalu lintas one way atau satu arah ini bisa menjadi jalan untuk mengurai kepadatan di arus balik Lebaran 2024. Dalam keterangannya tadi, Menko PMK Muhadjir Effendi juga mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan WFH atau work from home, bekerja dari rumah bagi ASN pada Selasa dan Rabu 16 dan 17 April. Yang ini berarti bahwa ASN bisa menunda kepulangannya dari kampung halaman pada Selasa dan Rabu mendatang. Harapannya penerapan work from home bagi ASN bisa berpengaruh pada terurainya kepadatan di arus balik Lebaran 2024. Ya, Saudara, setelah resmi dibuka, kebijakan satu arah diberlakukan di gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 menuju ke kilometer 72 tol Cikatama.
Pemberlakuan one way ini atau satu arah ini akan mulai diberlakukan pada kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Cipali maksud kami. Mulai pukul 15 ini kendaraan dari arah Semarang yang memasuki gerbang tol Kali Kangkung bisa melintas satu arah menuju ke arah kilometer 72 tol Cipali. Ini visual terkini Menteri Menko PMK Muhadjir Effendi dan Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan terlihat meninggalkan lokasi gerbang tol Kali Kangkung, tempat seremonial pembukaan one way satu arah di tol Kali Kangkung yang baru saja dilakukan bersama. Kompas TV, saudara masih akan terus memantau informasi terkini arus balik Lebaran 2024. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Breaking News Kompas TV akan kembali. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Arus balik Lebaran sejumlah ruas jalan di Pantura, kawasan Cirebon mulai dipadati oleh kendaraan pemudik yang kembali ke Jakarta. Terpantau arus kendaraan para pemudik mengarah ke Jakarta mulai tersendat di beberapa titik. Kendaraan para pemudik juga tersendat cukup panjang sekitar 3 km dari Kecamatan Kedaung hingga Kecamatan Weru. Polres Cirebon Kota menyebut peningkatan kendaraan sudah terjadi sejak kemarin yang mencapai 60.000 per hari dan diprediksi kepadatan akan terus berlanjut hingga Minggu malam besok.
Pemudik motor, saudara juga sudah mulai terlihat ramai melintas di arteri Pantura Subang, Jawa Barat pada Sabtu siang. Diprediksi kepadatan arus balik pemotor di arteri Pantura akan mulai terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu besok. Sementara itu arus balik di Terminal Purboyo Madiun, Jawa Timur juga terpantau sudah mulai ramai hari ini. Tercatat ada sebanyak 8.000 penumpang berangkat dari Terminal Purboyo Madiun yang didominasi tujuan dalam provinsi seperti Surabaya. Puncak arus balik di Terminal Purboyo Madiun diperkirakan akan terjadi pada besok dengan jumlah penumpang bus diprediksi mencapai 10.000 penumpang. Jasa Marga, saudara, memprediksi arus balik Lebaran 2024 akan terjadi pada 15 April 2024. Dan ada 1,8 juta kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta di momen arus balik kali ini. Untuk mengantisipasi arus balik yang diprediksi akan mulai padat mulai 13 April hingga 16 April mendatang, Jasa Marga akan menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Memang kami mencatat untuk prediksi arus balik sendiri ini akan ada 1,8 juta kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek dalam periode tanggal 10 sampai dengan 18 April nanti. Nah, memang ini adalah angka kumulatif dari 4 gerbang tol Jasa Marga yang melayani arus balik kembali ke Jakarta, yaitu gerbang tol Kalihurip Utama untuk arah Bandung, gerbang tol Cikampek Utama dari arah Transjawa, gerbang tol Ciawi dari arah Puncak, dan juga gerbang tol Cikupa dari arah Merak. Saudara, terkait dengan persiapan arus balik Lebaran yang mulai terjadi di sejumlah titik, kita akan bahas bersama pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak. Pak Joko, arus balik di beberapa ruas sudah mulai terlihat ada tren peningkatan. Apa catatan Anda? Persiapan apa yang harus dilakukan oleh pihak terkait untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan, Pak Joko? Ya, hari ini dan besok saya kira itu 2 hari yang berselang yang cukup banyak untuk arus balik ya. Karena biasanya tuh sehari sebelum bekerja, hari Selasa masuk, berarti hari Senin diupayakan mereka sudah sampai di rumah masing-masing untuk bekerja esok harinya. Jadi hari ini dan besok saya pikir ini adalah waktu yang cukup padat lalu lintasnya, baik itu menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, termasuk juga yang sepeda motor ini. Saya kira lebih banyak juga. Namun harus diingat arus balik itu biasanya lebih landai daripada mudik. Karena di arus balik ini beberapa pekerja informal mungkin dia agak lebih waktunya lebih lengang lah. Apalagi kalau di Jawa itu nanti ada menunggu biasanya setelah Lebaran ketupat mereka baru pulang gitu ya. Makanya kalau dilihat operasional moda kereta api itu dia lebih panjang waktunya, 1 bulan. Jadi masih bisa ada waktu untuk masuk ke Jabodetabek yang memang sasaran yang paling banyak gitu ya. Nah, segala persiapan saya kira dengan beberapa kejadian yang cukup mencengangkan juga kecelakaan di jalan tol seperti KM 58, kemudian di Batang itu menjadi kehati-hatian lah oleh para pemudik ini. Kampanye untuk beristirahat itu penting. Ini harus dikumandangkan terus-menerus karena kalau lelah itu memang harus beristirahat, tidak bisa tidak. Jadi bukan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi mungkin tagline-nya tidak harus nyaman atau lancar, tapi bagaimana arus mudik atau balik ini selamat. Itu yang harus dikumandangkan terus-menerus ya. Karena waktu perjalanan juga bisa lebih panjang, tidak seperti halnya kondisi normal karena infrastrukturnya juga tidak ada penambahan, kecuali hari ini kita lihat ada rekayasa lalu lintas, itu ada one way, kebalikan dengan kemarin ketika arus mudik ya. Nah, itu cara-cara untuk menambah
volume kendaraan di jalan tol. Tujuannya itu, tapi kalau kesiapan lainnya sekira sama dengan arus mudik kemarin. Yang penting adalah kondisi pengemudinya itu harus fit, selain kendaraan juga hal lainnya, ya tentunya semua orang harus berdoa sebelum dia melakukan perjalanan. Gitu. Pak Joko, kalau tadi Bapak bilang bahwa ya persiapan sudah dilakukan, tetapi kalau misalnya kita lihat Pak, kontraflow tetap diberlakukan. Melihat kecelakaan kemarin yang terjadi di kilometer 58 Cikampek, seperti apa himbauan Anda nih terkait dengan penerapan kontraflow yang masih diberlakukan ini? Ya, ini memang kita harus akui bahwa kemarin atau tahun lalu juga ada kontraflow, sosialisasinya itu masih kurang. Kemarin setelah kejadian itu baru kami juga mendapatkan leaflet lah bentuknya, itu himbauan-himbauan yang harus diberikan bagi pengguna kontraflow. Seandainya itu dari awal mungkin agak bisa mengurangi, tapi ya tidak masalah. Saya pikir ini perlu diberikan terus-menerus untuk berikutnya. Tapi untuk mudik ini, untuk arus balik ini tentunya ini menjadi perhatian. Bagaimana untuk kontraflow ini sebenarnya harus ada batasan kecepatan. Kalau pemerintah, saya tidak salah maksimal 60, kalau saya bilang 50 cukup lah. Ya, karena ini penting, meskipun kontraflow ini bagi orang Jakarta sudah biasa, ya mungkin beberapa kota lain lah kontraflow, tapi di pusat kota paling kecepatannya 10 sampai maksimal 30 itu nggak jadi masalah. Tapi ketika kontraflow di jalan tol, image-nya orang pengguna tol itu kan, wah ini kontraflow berarti saya harus kecepatannya sama dengan kondisi biasa. Itu yang harus diingatkan, bahwa kontraflow ini diberi ruang agar mereka punya peluang untuk bisa lebih leluasa sedikit ketimbang dia ada jalur lainnya memang agak lebih lamban, ya. Tapi tentunya batas kecepatan menjadi hal yang penting, dan pertimbangan pengguna juga, kira-kira kalau saya masuk kontraflow itu sanggup nggak menyelesaikannya. Jangan sampai nanti kendaraannya tiba-tiba mogok di tepi jalan, ya mengganggu arus lalu lintas, kemudian memperlambat. Nah, oleh sebab itu kembali pada penggunanya juga, bagaimana dia mengatur kesiapan dirinya, kendaraannya, kemudian BBM-nya cukup atau tidak, nah itu pentingnya. Jadi sebaiknya memang menggunakan di jalur kiri aja, ya jalur kiri. Jadi kalau seandainya kendaraannya terjadi sesuatu, tidak perlu ke kanan seperti kemarin itu kan, mungkin ya, tetap di kiri. Jadi jalur kanan kontraflow itu 2 untuk menyalip. Tapi diupayakan tidak usah menyalip lah, ini kan bukan mencari kecepatan yang lebih, tapi ini tujuannya agar ketersendatan tidak menjadi panjang antrian. Tujuannya itu sebenarnya. Pak Joko, mulai pukul 15 ini one way dibuka dari kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Cipali. Seberapa efektif one way ini diberlakukan, Pak Joko? Ya tentunya bagi yang ikut one way senang-senang juga, ya karena dia tanpa hambatan, ya kemudian dia bisa lebih cepat, ya, karena antri. Tapi nanti juga sampai dengan di Cikampek juga akan lebih lambat. Terus setidaknya tujuannya adalah sebenarnya agar tidak terlalu lama di jalan raya, di jalan tol maksudnya. Tapi tentunya fokusnya pemerintah tidak hanya di jalan tol, jalan arteri sebenarnya harus diperhitungkan juga kalau mau menggunakan jalan arteri, ya. Tapi tentunya kalau apalagi ini dikawal seperti ini bisa lebih cepat lah. Oke. Pak Joko, kalau misalnya kita tarik seperti itu, apakah arus balik ini waktunya itu masih lebih bisa dibagi gitu, bisa tersplit gitu kendaraan yang melintas dibandingkan dengan arus mudik kemarin? Ya biasanya kalau arus balik ini kan ditambah tadi ada kebijakan untuk ASN-nya kan diberikan untuk bekerja di rumah sampai dengan hari Rabu, ya. Ya, Selasa dan Rabu. Selasa Rabu kan mestinya hari Selasa kan sudah masuk tanggal 16 itu kan, kemudian diundur 2 hari, agak melandai lah. Ya, kalau lihat dari televisi ini kan jaraknya juga masih berjauhan untuk melakukan one way. Saya kira ya kalau katakanlah perjalanan biasanya kalau dari Semarang Jakarta 6 jam ini nanti ya normal, ya. Mungkin dengan one way ini ya bisa
8 jam sudah bisa lah, karena nanti tersendatnya biasanya Jakarta Cikampek itu, ya, karena nggak ada alternatifnya. Tapi karena nanti ada gabungan kendaraan dari Bandung lewat Cipularang itu. Ya rata-rata kemungkinannya 8-9 jam bisa. Seperti halnya kemarin, kami memantau untuk arus mudiknya 8-9, yang biasanya Jakarta Semarang itu 6 jam, ini bisa ya 8-9 jam digunakan. Jadi masih wajar ya. Pak Joko, seberapa efektif sih Pak penerapan bekerja dari rumah atau work from home yang diberlakukan pemerintah kepada para ASN? Ya, ini belajar dari tahun lalu. Tahun lalu juga dilakukan seperti itu. Jadi harus balik, ada work from home juga, kerja dari rumah, itu bisa membantu lah, tidak begitu padat ketika masa puncaknya. Nah, nanti kita lihat nanti malam dan besok malam lah ya, dua malam ini yang diperkirakan akan terjadi puncaknya itu. Tapi dari tahun lalu memang cukup landai. Pak, yang juga diimbau oleh Kakor Lantas tadi dalam keterangan persnya adalah agar pemudik seperti itu tidak parkir di bahu jalan, dan ketika rest area penuh bisa diarahkan untuk pemudik bisa mengarahkan kendaraan ke pintu keluar tol terdekat, kemudian di arteri terdapat juga rest area. Pantauan Bapak, seberapa efektif penggunaan rest area di luar arteri ini bagi para pemudik, Pak? Karena kan yang jadi catatan tidak hanya lancar dan juga nyaman, tetapi harus aman bagi pengendara. Seperti apa, Pak? Ya, beberapa gerbang tol, ya, ketika keluar dari gerbang tol itu cukup banyak sekarang, bukan rest area katakanlah seperti di jalan tol, tapi setidaknya itu ada cukup banyak rumah-rumah makan, tempat-tempat istirahat, tempat ibadah juga yang bisa digunakan. Ya, kalau jalur dari mana? Dari ketika mudik kemarin itu di Jawa Tengah cukup banyak, Jawa Timur, jadi kalau keluar dari tol Salatiga, kemudian Kali Kangkung itu sebenarnya ada tol daerah Kaliwung Mangkang ya, itu juga dekat. Ya, tidak begitu berjauhan. Salatiga lebih kali kok keluar itu sudah cukup banyak. Di Ngawi juga sama, titik pemberhentian seperti itu kalau dari timur. Nah, kalau ke arah barat biasanya di daerah Pejagan, kemudian di Brebes Timur, Brebes Barat itu juga keluar tidak begitu jauh. Kalau ini untuk di daerah Jawa Tengah seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah Jawa Barat, ini memang ke jalan arterinya cukup jauh juga. Yang paling dekat itu Subang. Nah, Subang itu keluar sudah ada rest area juga cukup besar. Itu ada milik dari perusahaan PO Bus juga gitu ya. Jadi pilihan-pilihan itu ada sebenarnya, dan itu yang dihimbau terus-menerus, jangan kita terpaku pada jalan tol. Di arteri juga sebenarnya kalau mau digunakan ini tidak jauh beda kelancarannya dibandingkan dengan jalan tol. Nah, beberapa orang yang lewat jalan arteri yang kami tanyakan juga mereka waktu tempuhnya hampir sama dengan di jalan tol, bahkan ada yang lebih cepat. Cuman kalau di jalan arteri itu bertemu dengan sepeda motor, itu yang mungkin menjadi kendala juga lah. Yang terbiasa di jalan tol bebas hanya mobil, tapi kalau di arteri ini bersama dengan sepeda motor itu. Pak, di arteri berdasarkan pantauan kami masih ada pemudik yang membawa barang bawaan yang melebihi kapasitas seperti itu. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah ini tidak ada mungkin ketegasan dari aparat ketika memang melihat pemudik yang membawa barang melebihi kapasitas? Seperti apa, Pak? Apa mungkin kurang masif imbauannya atau seperti apa? Ya, kalau saya lihat kalau yang jalan tol, lewat jalan tol ke arah dari Jakarta ke arah timur ya, itu tidak sebanyak seperti halnya pemudik yang menyeberang menuju Pulau Sumatera. Saya kemarin ya sudah 2 tahun terakhir ini ketika mau mudik itu ke Merak itu jauh lebih banyak di sana. Kalau di sini masih biasa, tapi kalau yang ke Merak itu wah ketinggiannya kadang-kadang luar biasa sampai 1 meter lebih dari kendaraan biasa. Nah ini yang perlu dilakukan himbauan saya kira ya. Kalau tahun lalu agak berkurang, saya tidak tahu tahun ini mungkin mereka perjalanannya kan menyeberang, tapi sangat bisa jadi bukan hanya ke Lampung, tapi bisa ke Sumatera Barat, ada yang ke Sumatera Utara, sehingga perlu bekal lebih banyak. Bahkan ada bukan hanya barang yang cukup banyak di atas itu ya,
Tetapi orangnya, saya pernah menghitung tuh kendaraan yang hanya diisi katakanlah maksimal itu 8 orang itu bisa 10 orang. Ya, udah kendaraannya kecil bisa 10 orang. Ya, saya bisa memaklumi kalau kemarin Grand Max maksimal 9 orang, ternyata 12 orang itu terjadi. Itu yang kami lihat kemarin di kendaraan-kendaraan yang menyeberang ya dari Jakarta, Jabodetabek menuju Pelabuhan Merak. Cukup banyak. Tapi kalau ke wilayah timur saya perhatikan ya tidak begitu banyak. Ya. Jadi ini menjadi perhatian. Nah, tapi kalau sudah dibawa kan agak susah juga. Makanya ini untuk bahan evaluasi agar tahun-tahun depan juga mulai ada himbauan seperti itu, dan ini juga harus segera dilakukan. Jadi kalau ini sudah selesai, sebagai evaluasi sudah persiapan lah untuk tahun depan. Apa yang harus dilakukan oleh petugas, Pak? Tadi ada muatan yang berlebih dan juga jumlah penumpang yang berlebih. Kasus kemarin kecelakaan di Cikampek kilometer 58 Grand Max itu muatannya sampai 12 penumpang. Apa yang harus dilakukan oleh petugas untuk menghadapi ini, Pak? Ya, sebenarnya sayangnya di kepolisian ini kalau masa-masa mudik itu tidak ada penilangan, ya cuma penghimbauan. Ini yang sebenarnya harusnya sama ya. Banyak kalau nggak ada penilaian dan sebagainya, jadinya ya seperti ini, toh nggak ada ditilang, Pak, dibiarkan saja cuma himbauan. Tapi saya kira perlu lah, ya. Bukan hanya ini nanti buatan lebih, kalau nanti ke daerah wisata bisa dilihat itu. Nanti mobil bak terbuka digunakan untuk angkut orang, padahal kan tidak boleh. Ya. Kemudian mungkin juga ada odong-odong nanti digunakan itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kecelakaan. Kalau ada kecelakaan nanti ramai lagi beritanya seperti itu ya. Jadi razia itu tidak mengenal waktu lah. Ya kalau memang itu membahayakan daripada terjadi musibah, lebih baik dikendalikan sejak awal. Selain sosialisasi juga tetap itu penilaian tetap dilakukan biar ada efek jera buat pengguna jalan ini. Pak Joko, kita akan jeda sejenak. Usai break berikut ini, Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali. Kita akan berdialog bersama pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Dan juga kita akan memantau situasi terkini arus balik di sejumlah titik. Di Breaking News Kompas TV sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kemacetan panjang terjadi di ruas jalan tol Bocimi Parungkuda, Jawa Barat. Kendaraan mengular panjang dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Para pengendara merupakan para wisatawan yang akan berlibur menuju pantai Pelabuhan Ratu. Kendaraan roda 4 mengular panjang, Saudara, terpantau di ruas tol Parungkuda dan juga jalur arteri nasional Sukabumi Bogor dari pagi hingga siang. Kepadatan kendaraan di ruas jalan tol terjadi sebelum gerbang tol hingga jalur keluar. Disambung dengan antrean kendaraan di jalur arteri nasional dari arah Bogor hingga Sukabumi. Kemacetan mencapai belasan kilometer membentang dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Berdasarkan informasi dari petugas, Saudara, pengendara merupakan para wisatawan dari Bogor dan juga Jakarta yang akan berwisata ke pantai Pelabuhan Ratu dan juga wilayah kota Sukabumi. Sistem satu arah atau one way di gerbang tol Kali Kangkung, Saudara, sudah diberlakukan sejak pukul 3 sore tadi. Pemberlakuan one way atau satu arah diresmikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan. Kakor Lantas Polri mengatakan pemberlakuan sistem satu arah di kilometer 414 tol Kali Kangkung sampai kilometer 72 tol Cipali. Sementara itu, Saudara, antrean panjang arus lalu lintas terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat hari ini. Kawasan wisata ini, Saudara, masih menjadi salah satu destinasi favorit warga saat libur Lebaran. Seperti inilah, Saudara, kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. 3 hari pasca Lebaran, sejak Sabtu pagi terjadi kemacetan panjang dan juga antrean kendaraan. Mulai selepas pintu keluar tol Ciawi hingga Simpang Gadok menuju ke kawasan Puncak. Peningkatan jumlah kendaraan ini mencapai 30% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Untuk mengurai kepadatan, selain sistem ganjil genap, Satlantas Polres Bogor juga memberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak secara situasional. Untuk hambatan di atas ada di Megamendung, ada di Simpang Safari dan di Pasir Muncak. Untuk tadi pagi panjang kurang lebih sampai 3 km kita laksanakan rekayasa lalu lintas, yaitu dari satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan sebelumnya pukul 06.00 kita sudah melaksanakan dulu untuk rekayasa lalu lintas dari arah Puncak menuju Jakarta, kemudian dilanjut dengan dari Jakarta menuju arah Puncak. Menghabiskan waktu panjang libur Lebaran, arus lalu lintas di kawasan Puncak mengalami antrean panjang kendaraan hingga 3 km. Jumlah kendaraan pun meningkat hingga 30% dibandingkan dengan Jumat kemarin. Kemacetan terjadi mulai selepas keluar pintu tol Ciawi menuju ke Simpang Gadok ke arah Puncak. Saudara, momen libur panjang Lebaran, tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol ramai dipadati pengunjung. Antrean kendaraan pun mengular di pintu masuk Ancol. Sebelumnya di hari kedua Lebaran kemarin, jumlah pengunjung kawasan wisata Ancol tercatat mencapai 90.000 pengunjung. Pihak Ancol memprediksi jumlah pengunjung wisata Ancol di momen Lebaran tahun ini meningkat 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah pengunjung diperkirakan akan terus meningkat pada Sabtu ini, Saudara. Pantai Lagun masih jadi primadona wisatawan. Para pengunjung menikmati pantai ini dengan berenang, berpiknik, hingga bermain layangan.
Kawasan Malioboro, Yogyakarta juga dipadati oleh wisatawan pada Sabtu siang. Selain memenuhi jalur pejalan kaki, saudara, wisatawan juga ramai berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Terpantau kawasan Malioboro dipadati wisatawan yang menghabiskan waktu libur lebaran sebelum balik ke daerah asalnya. Selain jalanan yang dipadati oleh kendaraan bermotor, keramaian wisatawan juga terlihat di jalur pedestrian. Di jalur khusus pejalan kaki ini, para wisatawan hilir mudik menikmati suasana Malioboro. Sementara di sentra oleh-oleh teras Malioboro juga terpantau banyak wisatawan yang berburu beragam barang khas Yogyakarta. Diperkirakan keramaian wisatawan di Malioboro masih akan terus terjadi hingga Minggu besok. Saudara, nanti kita akan melanjutkan perbincangan dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno. Tapi sebelumnya kita akan pantau situasi terkini arus balik bersama jurnalis Kompas TV, Febriana Mila, yang berada di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan juga Veronica Kartono yang berada di gerbang tol Cikatama. Kita ke Febriana Mila terlebih dahulu. Mila, bagaimana pantauan terkini di gerbang tol Kalikangkung pasca penerapan sistem satu arah atau one way? Ya, Mercy dan juga saudara, pasca dibukanya skema one way nasional mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan nantinya kilometer 72 gerbang tol Cikampek, ini sudah mulai ramai lancar meskipun ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung, namun kepadatan tidak terjadi di gerbang tol Kalikangkung, yang mana ini dibuktikan dengan antrean yang masuk di gardu pembayaran ini tidak ada antrean yang cukup signifikan, hanya 2 hingga 5 kendaraan saja yang mengantre karena memang di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini juga sudah menyiagakan setidaknya ada 11 gardu utama, kemudian juga ada 4 gardu satelit dan 20 mobile rider yang nantinya akan membantu para pemudik ataupun pengendara yang melintasi gerbang tol Kalikangkung untuk melakukan transaksi sehingga tidak ada kepadatan ataupun antrean yang cukup signifikan di gerbang tol Kalikangkung. Yang mana pada sore hari ini dan terpantau sejak pagi memang jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung mengalami peningkatan dibandingkan 2 hari sebelumnya, di mana tiap jamnya untuk kendaraan yang melintas sekitar 1.500 sampai dengan 3.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung dan masih didominasi oleh kendaraan pribadi dari arah Semarang menuju arah Jakarta. Dan memang tadi untuk pembukaan dari penerapan one way nasional arus balik Lebaran 2024 dibuka langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian juga tadi ada Menteri PUPR, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhana, dan juga didampingi oleh Kapolda Jawa Tengah, kemudian juga PJ Gubernur, yang mana sekitar pukul 3 sore tadi mereka bersama-sama melepas ataupun membuka one way nasional mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dan mana tadi para pengendara ataupun pemudik ini ikut serta berpartisipasi, mereka senang dengan dibukanya penerapan one way nasional ini, sehingga tadi ada ratusan mobil ataupun kendaraan yang ikut serta dalam pembukaan ataupun flag off dari penerapan one way nasional mulai dari gerbang tol Kalikangkung sampai dengan gerbang tol Cikatama. Seperti itu, Mercy. Dari gerbang tol Kalikangkung kita akan bergeser ke Veronica Kartono. Veronica, seperti apa situasi terkini di gerbang tol Cikatama sore hari ini? Ya, selamat sore Mercy dan saudara, melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Situasi terkini terpantau ramai lancar. Memang kepadatan ini mulai lebih banyak terjadi dibandingkan dengan tadi pagi atau tadi siang.
didominasi masih dengan mobil atau kendaraan pribadi. Rekayasa lalu lintas ini mulai sudah diberlakukan, Mercy dan Saudara, dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 ini mulai diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow sebanyak 2 lajur. Dan memang jika dikaitkan dengan data, berdasarkan hasil pantauan kami dan data dari pihak Jasa Marga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan volume lalu lintas sampai dengan pukul 3:46 ini terpantau dan tercatat sudah ada sekitar 25.380 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta. Jika dibandingkan dengan lalu lintas yang menuju ke arah Palimanan, ini hanya sekitar setengahnya begitu, Mercy, yakni sekitar 14.873. Jadi untuk hari ini saja memang sudah terbukti bahwa arus balik sudah mulai terjadi. Namun jika berbicara mengenai tren begitu ya, tren dari arus balik ini memang banyak dilakukan pada malam hari oleh para pengendara atau para pemudik. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, kemarin saja pada periode perhitungan waktu yang pertama yakni pukul 6 sampai dengan pukul 2 siang, tercatat ada sekitar 11.500 kendaraan. Beralih ke periode perhitungan waktu yang kedua yakni pada pukul 2 siang sampai dengan pukul 10 malam, tercatat ada sekitar 24.100 kendaraan yang melintas. Dan terakhir pada perhitungan waktu yang ketiga yakni mulai dari pukul 10 malam sampai dengan pukul 6 tadi pagi, tercatat ada sekitar 25.500 kendaraan. Jadi di sini kita bisa lihat dari data bahwa memang ada peningkatan volume kendaraan dari waktu ke waktu dalam satu hari saja. Dari pagi ke malam ini ada peningkatan. Jadi memang ada lebih banyak pemudik yang memilih untuk melakukan perjalanan mulai dari selepas maghrib begitu ya, selepas petang sampai dengan dini hari. Jadi bagi Anda para pemudik yang hendak melakukan perjalanan balik menuju Jakarta, menuju Jabodetabek, kami sarankan mungkin ini menjadi waktu yang tepat bagi Anda untuk melakukan perjalanan dikarenakan situasi masih terpantau ramai dan lancar, tidak ada kepadatan panjang yang ada di sekitar gerbang tol Cikatama. Mercy dan Saudara, perlu diperhatikan juga bahwa memang dari informasi dari Jasa Marga sendiri mengatakan bahwa kepadatan dari arus balik mudik ini diprediksi akan terjadi H+1 sampai dengan H+4 Idul Fitri atau dari mulai tanggal 12 April sampai dengan 15 April. Di mana diprediksi akan ada sekitar 520.000 kendaraan yang akan melewati tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jabodetabek dari arah Trans Jawa. Jadi bisa dibayangkan jika memang puncak arus mudik, arus balik nanti diprediksi akan terjadi pada tanggal 15, jika seluruh kendaraan tersebut akan melintas pada waktu-waktu kepadatan tentu akan menjadi kemacetan begitu ya. Jadi dihimbau oleh pihak Korlantas dan juga pihak Jasa Marga bagi para pemudik yang saat ini masih atau akan melakukan perjalanan untuk dapat mengatur waktu balik dari kampung halaman menuju ke tempat bekerja agar tidak terjadi penumpukan. Karena sekali lagi diprediksi puncak dari arus balik ini akan terjadi pada tanggal 14 April hari Minggu dan Senin 15 April. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Mercy dan Saudara, nantinya kami akan masih terus menunggu kabar dari Jasa Marga dan pihak Korlantas, namun ada rencana akan diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 tol Jakarta Cikampek. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan pula, ini memang sudah diberlakukan, maksud kami sudah diberlakukan ini rekayasa lalu lintas satu arahnya. Jadi ada 2 rekayasa lalu lintas yang sampai dengan saat ini sudah diberlakukan, Mercy, yakni dari gerbang tol Kalikangkung 414 sampai dengan tol Jakarta Cikampek kilometer 72 sudah ada pemberlakuan satu arah atau one way. Kemudian dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 ini sudah diberlakukan kontraflow sebanyak 2 lajur. Begitu, Mercy. Terima kasih Veronica Kartono yang melaporkan langsung situasi terkini di gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya Febriana Mila yang melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung. Terima kasih teman-teman. Saudara, kita akan lanjut berbincang bersama Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Joko Setiawarno. Pak Joko? Ya.
Ya, Pak Joko, yang juga jadi sorotan adalah kemarin itu terkait kepadatan yang terjadi di akses jalan menuju ke Pelabuhan Merak. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa, apa catatan Anda untuk arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Pak Joko? Ya, sebenarnya untuk Pelabuhan Merak ini, tahun 2023 itu sudah bagus. Sudah ada pemisahan antara kendaraan roda 2, roda 4, dan truk gitu ya. Jadi roda 2 itu dipisahkan berangkat dari Ciwandan. Nah, Pelabuhan Ciwandan ini kan biasanya kesehariannya dia untuk ekspor lah, kapal-kapal besar. Cuman dia punya pelataran cukup luas ya, sehingga bisa digunakan untuk sepeda motor. Nah, tahun lalu saya memang ke sana melihat itu, jadi antrian di tol tidak begitu panjang seperti tahun ini. Nah, tapi angkutan truk masih ada di sana sehingga bergantian pada saat itu, bergantiannya adalah kalau malam truk ini tidak boleh lewat karena baru pertama kan. Ya, memang ada protes lah dari pengusaha, dari sopir truk, mereka tidak boleh lewat, tapi memang diutamakan motor. Jadi polanya sudah tahu kalau motor itu dia biasanya malam. Jadi mulai jam 6 udah mulai ramai sampai jam 6 pagi, apalagi tengah malam sangat ramai sekali. Nah, tahun ini tentunya sudah dimulai itu, ada rencana. Saya masih ingat itu akan buat beberapa rest area untuk menahan laju untuk tidak masuk dulu ke jalan ke wilayah pelabuhan. Dan masalahnya nampaknya ini tidak maksimal dilakukan antisipasi itu. Sehingga yang kami lihat, kami juga ke sana, ya itu cukup panjang, di mulai pintu tol itu sampai 6 km, 5-6 km. Nah, ini yang sebenarnya jangan sampai terulang lagi, apalagi pemisahan untuk angkutan barang itu harus jelas. Jadi entah itu angkutan barang pakai menggunakan bawa sembako atau tidak, sumbunya berapapun harus dipisah. Jadi di sana kan ada 3 pelabuhan sebenarnya kalau di Banten itu. Ada Pelabuhan Ciwandan, ada Pelabuhan Merak, sama Pelabuhan Bojonegara. Nah, itu mulai harus pikirkan untuk tahun depan benar-benar angkutan barang itu masuk aja ke Bojonegara. Nah, yang membedakan adalah dengan Bakauheni, akses jalan masuknya itu sempit, tidak begitu lebar, hanya 3 lajur. Belum lagi di situ bercampur dengan angkutan dengan aktivitas lokal, itu sangat mengganggu. Nah, sisi lain juga kemarin itu pada saat mudik itu yang tidak punya tiket itu masih dibolehkan diberi toleransi masuk. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Bahkan kami juga melihat sampai di gate itu ada yang tidak punya tiket. Akhirnya dipanggil orang untuk memberikan tiket. Nah, calo-calo itu masih ada. Meskipun penjualannya kata 4 km, ya jualnya bisa dijual radiusnya 4 kilo. Tetapi kan teknologi seperti sekarang kan toh dia bisa lakukan di situ. Jadi banyak yang beli sesaat, yang penting punya tiket, dia dijamin bisa masuk. Ini yang tidak dikendalikan. Mestinya kalau tidak sesuai dengan harinya, udah ditahan aja. Nah, masalahnya kalau sudah sampai di depan itu, lahannya tidak punya. Nah, oleh sebab itu saya pikir cara yang dilakukan oleh Bakauheni itu lebih tepat. Selain juga di Bakauheni itu jalan aksesnya lebih lebar, aktivitas yang tidak banyak yang mengganggu ketika masuk itu, dan pengguna rest area jalan tol sana lebih banyak. Nah, ini tentunya ada rencana penggunaan, kalau nggak salah itu untuk membuat rest area atau penampungan buzzer zone itu di KM 97 atau 96 itu. Tapi itu belum terrealisasi. Itu mestinya bisa terrealisasi lah sebelum Lebaran tahun depan untuk menampung sejumlah kendaraan yang katakanlah belum saatnya berangkat. Atau kalau pemerintah mau, ya kalau itu sebenarnya sudah terjual dengan semuanya, ya dibuka pemberangkatannya dari pelabuhan Tanjung Priok seperti dulu. Ya memang tinggal ditawar operatornya mau nggak dia. Kalau dia mau, dia bisa menjemput baliknya kosong. Nah, jangan sampai dia merugi. Artinya pemerintah mengeluarkan anggaran juga daripada nanti terulang kembali kasus seperti ini di tahun berikutnya. Nah, kemudian juga di pelabuhan ini harus dirubah lah sistemnya ya. Jadi kami lihat itu masih ada namanya pengatur truk atau petro istilahnya. Itu yang mengatur kendaraan-kendaraan masuk wirawiri. Sebenarnya itu tidak perlu ada kalau seandainya sistem di pelabuhan itu, sebutlah kalau kita ingin sistemnya seperti di bandar udara lah. Ya, bandar udara itu kan operatornya banyak nggak masalah. Yang penting ada jam tertentu dia mau berangkat, silakan nanti konsumennya, penggunanya akan mengukur waktu perjalanannya kira-kira bisa nggak dia menunggu di sana. Toh di setiap dermaga itu lahan untuk ruang kendaraan itu cukup.
Baik, terima kasih Pak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia yang sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, tidak hanya lancar dan juga nyaman, tetapi keamanan. Tidak hanya lancar dan juga nyaman, tetapi keamanan juga harus menjadi prioritas. Agar yang menjadi prioritas bagi para pemudik, agar bisa kembali ke tempat rantau atau ke tempat asal dengan selamat dalam arus balik Lebaran 2024 ini. Demikian Breaking News Kompas TV, saudara. Sesaat lagi informasi terkini lainnya akan hadir di program Kompas Petang. Saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa.